إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, akan kami persembahkan kepada Anda kajian lanjutan daurah online yang membahas kitab Al-Maratibus Sab'ul Wajibatu Tujahal Awamir Syar'iyyati, 7 tingkatan wajib dalam menyikapi perintah-perintah syariat. Insyaallah kajian akan disampaikan bersama Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abi Malik Ali bin Muhammad Al-Mash'ari hafidahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mengambil faedah darinya. Selamat mendengarkan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة العزم على الفعل. وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Syekh hafizahullah ta'ala membaca dari sebagian khutbatul hajah memuji Allah, kemudian bersolawat atau sebelumnya bersyahadat dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyebutkan, berkata al-muallif rahimahullah, tingkatan yang ketiga bertekad untuk mengamalkannya. Kebanyakan manusia hanya mengetahui dan mencintai suatu amalan, namun tidak mempunyai tekad untuk mengamalkannya karena khawatir akan merubah kehidupan dunianya. Ba'da an 'arafna al-martabata al-ula wa hiya al-'ilm, wa 'arafna al-martabata ats-tsaniyah wa hiya mahabbatu al-amr. Setelah kita mengetahui tingkatan yang pertama yaitu ilmu, dan kita juga mengetahui tingkatan yang kedua yaitu mencintai perintah-perintah syar'i. Fi hadzal liqa' bi'idznillah ta'ala sana'lamu anna ma'rifata al-amr asy-syar'i wal 'ilma bihi wahdahu la yakfi. Maka pada pertemuan ini bi'idznillah kita akan mengetahui bahwasanya pengetahuan tentang perintah syar'i dan berilmu tentangnya itu saja tidaklah mencukupi. وسنعلم أن محبة الأمر الشرعي وحدها لا تكفي. Demikian pula kita akan mengetahui bahwasanya mencintai perintah-perintah syariat itu saja pun tidak mencukupi. والسؤال لماذا لا يكفي العلم والمحبة. Maka pertanyaannya, kenapa al-ilmu dan mahabbah tidak mencukupi? والجواب, maka jawabannya, لأن المحبة لا توجد العمل والامتثال للأمر الذي هو الثمرة والأثر. Karena kecintaan saja tidak akan mewujudkan amalan dan menjalankan perintah yang mana itu merupakan hasil dan buah dari kecintaan. المحبة المجردة لا تفيد عملا. Maka kecintaan semata tidak memberikan faedah amalan. Al-ilmu al-mujarradu la yufidu amalan. Ilmu saja tidak akan mewujudkan sebuah amalan. Idzan mal matlub? Maka apa yang diminta? Al-matlubu an yuhaqqiqa al-'abdu al-maratib al-ukhra. Maka yang diminta dari seorang hamba hendaknya dia merealisasikan dan mewujudkan tingkatan-tingkatan yang lainnya pula. فبعد أن يحقق العبد المرتبة الأولى وهي العلم والمرتبة الثانية وهي المحبة للأمر يجب عليه أن يحقق المراتب الأخرى. Maka setelah seorang hamba dia merealisasikan, mewujudkan tingkatan yang pertama yaitu ilmu, demikian pula mewujudkan tingkatan yang kedua yaitu mahabbah atau kecintaan,
maka wajib baginya untuk mewujudkan tingkatan-tingkatan yang lainnya pula. ومن أهم هذه المراتب المرتبة الثالثة وهي مرتبة العزم. Dan di antara tingkatan yang paling penting dari tingkatan-tingkatan tersebut adalah tingkatan yang ketiga ini, yaitu al-azmu atau tekad. أن يعزم العبد على الفعل. Seorang hamba hendaknya dia bertekad untuk melakukan sebuah amalan. أما المحبة الخالية عن المراتب الأخرى. Adapun mahabbah yang kosong dari tingkatan-tingkatan yang lainnya, فإنها إنما توجد في النفس نوع أنس. maka itu hanya akan mewujudkan di dalam diri seseorang sebagian dari sisi kemanusiaannya. وانبساط وتذكر واشتياق. Akan mewujudkan pada dirinya rasa lapang, demikian pula mengingat Allah dan rasa kerinduan kepada Allah. يشعر بهذه الأمور في قلبه maka dia akan merasakan perkara-perkara ini di dalam diri dan hatinya. لكنه لا يرى أعمالا وآثارا وثمارا. Namun dia tidak melihat amalan-amalan, demikian pula hasil dari itu semua. وكثيرا ما تكون المحبة مجرد أماني وأحلام. Dan kebanyakan kecintaan tersebut atau mahabbah hanyalah sebatas pada angan-angan dan keinginan saja. وآمال وتسويفات. Demikian pula angan-angan dan taswifat, yaitu nanti saya akan melakukan nanti dan nanti. ولهذا يعرف العبد من نفسه أن له سنوات أو شهورا وهو يحب أن يعمل العمل ولم يفعله. Maka dari sini kita mengetahui terkadang seorang hamba dia telah berlalu baginya bertahun-tahun atau berbulan-bulan dia dalam keadaan mencintai sebuah amalan namun dia tidak melakukannya. يحب أن يطلب العلم. Dia menginginkan untuk mencari ilmu. ولكنه يسوف لعدم وجود العزم. Namun dia menundanya karena tidak ada tekad pada dirinya. يحب أن يتعلم اللغة العربية. Seorang ingin mempelajari bahasa Arab. ولكن تمر به الأيام والأسابيع والشهور وهو لم يتعلم كلمة واحدة. Namun telah berlalu hari-hari, demikian pula minggu-minggu dan bulan dalam keadaan dia tidak mempelajari walaupun satu kalimat saja. ولو جعل على نفسه عزما أن يعرف وأن يتعلم كل يوم كلمة واحدة لاستفاد في كل سنة خيرا عظيما. Andaikan dia memiliki tekad bahwasanya di dalam setiap harinya dia akan menghafal dan mempelajari satu kosakata saja dalam bahasa Arab, maka sungguh dia akan mendapatkan faedah yang sangat banyak. وهكذا يرغب ويحب أن يحفظ بعض السور القرآنية. Demikian pula seseorang menginginkan untuk menghafal sebagian dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. أو المتون العلمية. Atau menghafal matan-matan ilmiah. يحب أن يذهب إلى العمرة. Demikian pula ingin berangkat umrah. يحب أن يفرغ من وقته للعلم أو للعبادة. Demikian pula dia mencintai dan menginginkan untuk menyisihkan sebagian waktunya untuk menuntut ilmu dan beribadah. يحب أن يرحل لطلب العلم في معهد من المعاهد الجيدة. Atau dia menginginkan untuk melakukan rihlah talabul ilmi di salah satu ma'had dari ma'had-ma'had yang baik. ولكنه يجد نفسه أنه لم يفعل شيئا أو فعل شيئا يسيرا ثم انقطع. Namun dia mendapati dirinya dia tidak melakukan sesuatu apapun, atau dia melakukan sebagian saja dari amalan itu kemudian terputus. ما المشكلة؟ Maka apa masalahnya? ما السبب؟ Apa sebabnya? الجواب: Maka jawabannya, إن العبد لو فتش عن نفسه وحاله سيجد أن الذي في قلبه هو محبة ورغبة خالية عن العزم والحزم أو مع وجود العزم الضعيف. Maka jawabannya sesungguhnya seorang hamba, andaikan dia mau mengoreksi dirinya dan keadaannya, dia akan mendapati di dalam hatinya adanya kecintaan dan keinginan yang kosong dari tekad, atau ada pada dirinya tekad namun tekad yang lemah. لذلك مع ضعف العزم. Oleh karena itu, dengan sebab lemahnya tekad tersebut, أو عدم العزم, atau tidak adanya tekad, يكون كلامه مجرد أمنيات وآمال. Karena tidak adanya itu semua, maka ucapannya hanya sebatas angan-angan saja. ولهذا يجد نفسه أنه يحب ويتمنى. Maka dia mendapati dirinya dia mencintai sesuatu dan berangan-angan akan sesuatu. ويرغب.
dan dia menginginkan sesuatu, ويتكلم أنه يريد أن يفعل ويحب أن يفعل وأن يقول وأن ينجز. Dan dia berbicara bahwasanya dia ingin melakukan ini, dia ingin melakukan itu, namun dan ingin menyelesaikan amalan ini. لكن لا يوجد أثر ولا عمل ولا إنجاز واضح. Namun tidak didapati dirinya ada amalan atau ada hasil atau sesuatu yang telah selesai untuk dilaksanakan. السبب Maka sebabnya الأعظم dan sebab yang terbesar فقدان العزم tidak adanya tekad أو ضعف العزم. atau lemahnya tekad. يتكلم كثيرا ويتمنى كثيرا لكنه لا يعزم بقلبه ويجتهد على إنجاز عمل من الأعمال. Dia banyak berbicara dan banyak berangan-angan, namun dia tidak ada tekad untuk melakukan amalan dan tidak ada tekad untuk menyelesaikan sebuah amalan. هذه المرتبة مرتبة العزم من الأصول العظيمة التي تنبني عليها حياة العبد. Maka tingkatan ini, yaitu tingkatan al-azm atau tekad, merupakan di antara prinsip yang agung yang dibangun di atasnya kehidupan seorang hamba. وذلك أن الدين مداره على أصلين العزم والثبات. Yang demikian itu karena agama ini berputar pada dua prinsip atau dua dasar dan pondasi, yaitu al-azm, tekad, dan at-tabat, kekokohan. وهما الأصلان المذكوران في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن شداد. Maka dan keduanya ini adalah prinsip yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dari Shaddad. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. Yang mana dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang padanya beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka tsabat, ya Allah aku meminta kepadamu kekokohan fil amri dalam perkara, wal azimata ala rusdi, dan tekad di dalam bimbingan. Wa aslu syukri sihhatul azimah, dan asal ataupun dasi rasa syukur adalah tekad yang lurus. Wa aslu sabri quwwatut tsabat, dan asal dari kesabaran adalah kuatnya kekokohan atau tsabat. Famata uyyida al-'abdu min Allah bi'azimatin wa tsabat faqad uyyida bil ma'unati wat tawfiq kama qala Ibnu Qayyim. Maka kapan saja seorang hamba dikuatkan dengan adanya azimah atau tekad dan kekokohan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah dikuatkan dengan pertolongan dan taufik sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Wa idzan dhamma ats-tsabatu ila al-azimati athmara kull salahin wa khairin wa sadad. Dan apabila digabungkan antara ats-tsabat dan al-azimah, maka akan tercapai segala kesalehan dan kebaikan, demikian pula perbuatan yang lurus. Li'anna al-'azimata ahadu asbabil kamal wal fadl. Karena azimah atau tekad merupakan salah satu sebab kesempurnaan dan keutamaan. Fa inna kamal al-'abdi bil 'azimati wat thabat. Karena kesempurnaan seorang hamba dengan azimah dan at-thabat. Faman lam yakun lahu 'azimatun fahuwa naqis. Maka seseorang yang tidak memiliki azimah atau tekad, maka dia kurang sempurna. Wa man kanat lahu azimatun walakin la thabata lahu 'alayha fahuwa naqisun aidan. Demikian pula seorang yang memiliki azimah, memiliki tekad, namun dia tidak ada kekokohan badannya, maka dia juga kurang sempurna. Ba'dun nasi ya'zimu 'ala fi'lil 'amal. Sebagian manusia mereka berazam atau bertekad untuk melakukan suatu amalan. Wa yabda'u fihi. Kemudian memulainya. Walakinnahu ayyam thumma yanqati' wa la yathbut. Namun dia hanya mengamalkannya beberapa hari, kemudian terputus dan dia tidak kokoh dalam amalannya. Lidzalika jaa'a du'a'un Nabi sallallahu alaihi wasallam jami'an bainal amrayn. Oleh karena itu datang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengumpulkan dua perkara ini. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rushd. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri, ya Allah aku minta kekokohan di dalam perkara dan al-'azimah 'ala rusdi, dan tekad di dalam bimbingan. Hatanil kalimatan, maka dua kalimat ini, at-tsabatu wal 'azimatu, yaitu at-tsabat kekokohan dan al-'azimah atau tekad, huma jima'ul falahi, keduanya adalah hal yang mengumpulkan sebab keberhasilan, wa asasut taufiqi, dan merupakan pondasi dari taufik. Wa ma utiyal 'abdu wa la khudhila al-'abdu illa min tadhi'ihima aw tadhi'i ahadihima.
Dan tidaklah seorang hamba dia mendapatkan kerendahan dan kehinaan, melainkan karena menelantarkan keduanya atau salah satu dari keduanya. فإذا حصل الثبات والعزيمة أفلح العبد كل الفلاح. Maka apabila tercapai at-thabat dan al-azimah, maka seorang hamba akan mendapatkan segala sisi kemenangan dan kebahagiaan. وقد قرر هذه المعاني شيخ الإسلام ابن القيم في مجموع في عدد من كتبه رحمه الله. Dan perkara atau beberapa perkara ini telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam beberapa kitabnya. سائل يسأل فيقول, mungkin ada seorang bertanya dan dia berkata, عرفنا أهمية العزم. Kita mengetahui betapa pentingnya al-azm. وعرفنا أهمية هذا الدعاء العظيم. Dan kita mengetahui betapa pentingnya doa yang agung ini. وعرفنا أن عدم العزم أو ضعف العزم سبب كل شر وبلاء. Dan kita mengetahui bahwasanya lemahnya tekad atau tidak adanya tekad ini merupakan sebab segala bentuk ujian. وأن العزم من أسباب الفلاح والتوفيق. Dan bahwasanya al-azm atau tekad merupakan sebab datangnya kebahagiaan dan taufik. لكن السؤال المهم ما معنى العزم؟ Namun soal yang penting di sini, apakah makna azm? العزم Maka azam atau tekad هو الإرادة الجازمة. Itu adalah keinginan yang pasti. هو الإرادة المؤكدة. Dan keinginan yang sangat kuat. وذلك بأن يعقد العبد النية عقدا جازما على امتثال الأمر وفعله وإنجازه. Yaitu seorang hamba dia meniatkan di dalam hatinya dengan niat yang pasti yang kuat untuk melakukan sebuah perintah dan melaksanakannya serta menyelesaikannya. فالعبد الذي تحققت عنده مرتبة العزم هو الذي تحقق فيه القطع والتصميم والجزم والاجتهاد والحرص على امتثال الأمر وفعله. Maka seorang hamba yang dia merealisasikan, terwujudkan di dalam dirinya tingkatan azam ini, maka dialah orang yang mewujudkan padanya niat yang kokoh, demikian pula yang kuat dan keinginan, kesungguhan serta semangat di dalam menjalankan perintah dan melakukan amalan. العزم هو أن يعقد المؤمن قلبه ويجزم بقلب صادق. Maka azam adalah tatkala seorang mukmin dia bertekad dengan hatinya dengan hati yang lurus, مع بذل الأسباب الموصلة إلى الامتثال والطاعة. Disertai dengan melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkannya untuk melakukan amalan ketaatan. فمن رزقه الله عزما قويا وإرادة جازمة فإنه يوفق للفعل ولا يكاد يتخلف الفعل عنده إذا كانت القدرة موجودة. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepadanya berupa tekad yang kuat dan keinginan yang pasti, maka dia adalah seorang yang diberikan taufik atas amalan dan hampir-hampir tidaklah terlewatkan darinya sebuah amalan pun tatkala dia memiliki kudrah atau kemampuan ada padanya. فالعزم القوي Maka tekad yang kuat مع وجود القدرة bersamaan dengan adanya kudrah atau kemampuan يؤدي إلى وجود الفعل. maka ini akan mengantarkan terwujudnya amalan. فيكون العبد بذلك من الممتثلين الموفقين المسارعين في الخيرات. Maka jadilah seorang hamba dia akan termasuk dari orang-orang yang menjalankan perintah, dari orang-orang yang diberikan taufik dan bersegera di dalam melakukan amalan kebaikan. وإذا سألنا سائل فقال هل يمكن أن يعزم العبد عزما قويا بإرادة جازمة ولا يوفق للعمل؟ Apabila ada seorang yang bertanya, apakah mungkin seseorang memiliki tekad yang kuat dan keinginan yang pasti namun dia tidak diberikan taufik untuk beramal? الجواب يمكن. Maka jawabannya hal itu mungkin بسبب العجز وعدم القدرة. karena dia ajiz atau orang yang lemah dan tidak memiliki kemampuan. ما حكمه؟ Maka apa hukumnya? الذي يعزم ويجزم ويبذل الأسباب ثم يعجز ولا يستطيع أن يفعل الفعل ما حكمه؟ Apa hukumnya seorang yang dia memiliki tekad yang kuat dan dia sudah melakukan berbagai sebab atau upaya namun dia tidak bisa mengamalkannya karena dia lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk mengamalkannya, maka apa hukumnya orang seperti ini? رجل وضع المنبه
لاستيقاظه للتهجد أو لصلاة الوتر قبل الفجر. Seseorang dia memasang alarm agar dia bisa bangun di malam hari untuk mengerjakan sholat tahajud atau sholat witir atau demikian pula sholat fajar. ونام مبكرا. Demikian pula dia tidur di awal malam. وعزم على الاستيقاظ ليتضرع إلى الله في جوف الليل. Dan dia telah bertekad untuk bangun dan bersimpuh di hadapan Allah di tengah malam. ونام على هذه النية الجازمة. Dan dia tidur di atas niat yang lurus dan kokoh ini. استيقظ مع الأذان الثاني. Namun dan dia bangun di adzan yang kedua. وجدت الإرادة الجازمة والعزم الصادق. Maka pada orang ini didapati ada keinginan yang kuat dan tekad yang pasti dan jujur. لكنه لم يتيسر له العمل. Namun tidak dimudahkan baginya untuk beramal. ما حكمه؟ Maka apa hukumnya? إن الله يكتب له الأجر والثواب كاملا. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis untuknya pahala dan ganjaran secara sempurna. ولا يحرمه من أجر العمل الذي عزم عليه. Dan Allah tidak mengharamkan atasnya pahala dari amalan yang dia terlewatkan darinya. فهذا العزم وهذه الإرادة الصادقة. Maka tekad yang kuat ini dan keinginan yang jujur ini يجري صاحبها مجرى الفاعل التام في الثواب والعقاب. Maka akan menjadikan orang yang memilikinya dihukumi seperti seorang yang melakukannya secara sempurna dalam hal pahala, demikian pula dosa. وهكذا في موضوع المعاصي. Demikian pula dalam pembahasan perbuatan maksiat. من عزم عزما قويا على فعل المعصية. Barang siapa yang memiliki tekad kuat untuk melakukan kemaksiatan. وبذل الأسباب. Dan dia telah melakukan berbagai usaha. أراد أن يسرق. Dia menginginkan untuk mencuri. ورتب لذلك وخرج من بيته. Dan dia telah mengaturnya serta dia keluar dari rumahnya. أراد أن ينظر إلى ما لا يحل له. Dia menginginkan melihat kepada sesuatu yang tidak halal untuknya. وخطط ورتب لذلك. Dan dia telah merencanakan dan telah mengatur hal itu. فلما أراد أن يفعل المعصية. Maka tatkala ingin melakukan perbuatan kemaksiatan, سمع صوتا. dia mendengar suara. أو رآه شخصا. Atau dia dilihat oleh seseorang. ثم ذهب ولم يفعل تلك المعصية. Kemudian dia pergi dan tidak melakukan kemaksiatan tersebut. عليه إثم كبير. Maka atasnya dosa besar. لأن العزم يقارنه بذل الأسباب. Karena tekad yang kuat tersebut telah dibarengi dengan usaha dengan berbagai bentuk usaha. فالقاعدة الشرعية العظيمة. Maka kaidah syariat yang agung. أن العزم التام. Bahwasanya tekad yang sempurna. إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو من مقدمات الفعل. Apabila dibarengi dengan apa yang memungkinkan baginya untuk melakukan perbuatan atau dibarengi dengan pendahuluan dari sebuah perbuatan. فإنه ينزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام. Maka dia didudukkan dalam perkara dalam bab pahala dan dosa sebagaimana seorang yang melakukannya secara sempurna. كما دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. Apabila ada dua orang muslim yang bertemu, mereka saling berusaha untuk membunuh, maka yang dibunuh dan yang membunuh keduanya di dalam neraka. قالوا هذا القاتل فما بال المقتول. Para sahabat bertanya, ini orang yang membunuh, lalu bagaimana tentang orang yang dibunuh? قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya dia memiliki semangat atau memiliki tekad untuk membunuh saudaranya. هناك فرق. Maka di sana ada perbedaan. بين شخص في بيته جاء شخص وقتله. Antara seseorang yang dia di rumahnya kemudian datang orang lain dan membunuhnya. وهو لم يرد القتال ولم يبذل سببا في القتال. Dan dia tidak menginginkan untuk membunuh dan tidak ada usaha darinya untuk membunuh. وبين شخص. Dan di antara seseorang, خرج شخص لقتاله فخرج لمقاتلته. Ada seorang yang datang untuk membunuhnya, maka dia menyambutnya untuk saling membunuh dengannya. فالتقى الشخصان. Maka dua orang bertemu. وبذل الأسباب. Dan keduanya telah melakukan usaha.
وهذا يريد أن يقتل هذا وهذا يريد أن يقتل هذا. Yang ini ingin membunuh yang itu dan yang itu ingin membunuh yang ini. وجد العزم من الشخصين. Maka didapati adanya azam atau tekad dari dua orang tersebut. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للأول النار بسبب فعله وقتله. Maka Nabi SAW menetapkan bagi orang yang pertama bahwasanya dia akan masuk ke dalam neraka karena perbuatannya tersebut. وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم النار للآخر بسبب حرصه وسعيه وعزمه. Dan Nabi juga menetapkan bahwasanya akan masuk neraka untuk orang yang kedua karena sebab semangatnya dia dan tekadnya dia untuk membunuh. فمن عزم على قيام ليل. Maka barang siapa yang bertekad untuk melakukan qiyamul lail. أو زيارة أخ في الله. Atau menziarahi saudaranya di jalan Allah. أو صيام من النوافل. Atau melakukan puasa-puasa sunnah. أو إعانة شخص. Atau menolong seseorang. وبذل الأسباب الممكنة. Dan dia telah berusaha melakukan sebab-sebab yang mungkin untuk dia lakukan. وكان عزمه عزما صادقا. Dan tekadnya adalah tekad yang lurus dan jujur. ثم منعه مانع حقيقي. Kemudian ada yang menghalanginya dari penghalang yang hakiki. فلم يتيسر له العمل. Sehingga tidak dimudahkan baginya untuk beramal. فإن الله يكتب له الأجر والثواب فضلا منه سبحانه. Maka Allah menetapkan dan menuliskan untuknya pahala yang sempurna sebagai bentuk karunia dari Allah. جزاء له على عزمه وقصده. Dan sebagai bentuk balasan dari Allah atas tekadnya dia dan keinginannya yang untuk melakukan kebaikan. أيها الإخوة الكرام. Maka wahai saudaraku yang mulia, ليس العزم أن يمكث العبد شهورا أو أعواما وهو يتمنى ويشتهي أن يفعل الخير أو أن ينجز عملا ولكنه لم يفعل شيئا لأنه كسلان ومتهاون. Bukanlah termasuk azam atau tekad seorang hamba diam berbulan-bulan atau bertahun-tahun, dia hanya berangan-angan menginginkan untuk melakukan amalan kebaikan, namun dia tidak dan menginginkan untuk menyelesaikan sebuah amalan, namun dia tidak beramal sama sekali karena dia malas dan bermudah-mudahan. أيها الإخوة الكرام. Wahai saudara-saudaraku yang mulia, ليس من العزم أن يظل العبد شهورا وأعواما وهو يرغب ويحب أن يقوم ببعض الأعمال الصالحة ولكنه في الحقيقة مضيع لعمره مفرط في وقته في أمور لا تنفع. Bukanlah termasuk azam tatkala seorang hamba lewat baginya, telah berlalu baginya berbulan-bulan dan bertahun-tahun dalam keadaan dia menginginkan dan mencintai untuk melakukan sebagian amalan saleh, akan tetapi pada hakikatnya dia menyia-nyiakan umurnya dan dia menelantarkan waktunya dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. وليس من العزم أن يكثر الإنسان من الكلام والدعاوى والوعود الفارغة بأنه سيفعل أفعالا وينهي أعمالا ولكنه لا يحرك ساكنا. Dan demikian pula bukan dari azam atau tekad yang kuat tatkala seorang insan dia banyak berbicara, banyak mengaku-ngaku dan dia berjanji dengan janji yang kosong bahwasanya dia akan melakukan perbuatan ini dan itu, dia akan menyelesaikan amalan ini dan itu, namun dia tidak bergerak dan dia hanya diam. وليس من العزم أن تكثر الكلام عن الشواغل والعوائق وتراكم الأعمال والمسؤوليات وتجعل ذلك أعذارا وحججا لتقصيرك وتفريطك مع أنك تعلم من نفسك أنك قادر على فعل ما يجب عليك ويصلح حالك وتعلم من نفسك أنك مغالط في ذلك كله. Dan bukan termasuk azam tatkala engkau banyak berbicara tentang hal-hal yang menyibukkan atau hal-hal yang menjadi penghalang, demikian pula engkau berbicara tentang bertumpuk-tumpuknya amalan dan tanggung jawab, kemudian engkau menjadikan itu semua sebagai uzur dan sebagai alasan atas kekuranganmu dan sikap meremehkanmu. Padahal engkau mengetahui bahwasanya dirimu memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengerjakan apa yang wajib atasmu atau mengerjakan apa yang mendatangkan maslahat pada keadaanmu, dan engkau mengetahui dari dirimu bahwasanya engkau melakukan kesalahan dalam perkara itu semua. وليس من العزم الاعتذار بضيق الوقت وكثرة الأشغال ونحن نعلم من أنفسنا أين تذهب أعمارنا وأين تضيع أوقاتنا. Dan bukan termasuk azam tatkala seorang meminta uzur beralasan tentang sempitnya waktu dan banyaknya kesibukan dalam keadaan
dalam keadaan kami mengetahui dari diri dan kita mengetahui bahwasanya dari diri kita bahwasanya telah berlewat umur-umur dan telah waktu-waktu telah ditelantarkan. Wa innamal azmu iradatun jazimatun wa imanun sadiqun wa quwwatu imanin tadfa'u al-'abda ila al-qiyam bima yajibu 'alayhi fi amri dinihi wa dunyah wa fi haqqi qarabatihi wa usratihi wa man yajibu 'alayhi al-haqqu lahu. Dan hanya saja azam itu adalah tatkala seseorang memiliki tekad yang kuat, keimanan yang jujur, dan kekuatan iman tersebut akan mendorong seorang hamba untuk mengerjakan apa yang menjadi kewajiban atasnya dari perkara agamanya, demikian pula perkara dunianya, dan pada hak-hak kerabatnya, keluarganya, dan orang yang berada di tanggung jawabnya. Wa innamal azmu isti'anatun billahi wa tawakkulun 'alaihi wa hirsun 'ala ma yanfa'. فإذا عزمت فتوكل على الله احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. Hanya saja azam itu tatkala engkau meminta pertolongan kepada Allah, engkau bertawakal kepadanya dan bersemangat untuk mengerjakan apa yang bermanfaat kepadamu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. Apabila engkau telah berazam, maka hendaknya engkau bertawakal kepada Allah. Demikian pula dalam hadis, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau atas apa yang bermanfaat bagimu dan janganlah engkau merasa lemah. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, dan hendaknya engkau meminta pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau merasa lemah. Wa innamal azmu muharabatu at-taswif wa i'lanu al-harb 'ala al-kasal wat-ta'jil wat-ta'khir li a'malin hadara waqtaha wa la da'iya li ta'khiriha. Hanya saja azam itu adalah memerangi at-taswif atau pikiran nanti saja. Demikian pula menunda-nunda amalan atau mengakhirkan amalan tatkala telah datang waktunya, yang mana tidak ada hajat, tidak ada sesuatu yang mendorong untuk mengakhirkannya. Wa innamal azmu at-thabatu wal istimrar wa in akhta'at. Hanya saja tekad atau azam itu adalah terus-menerus engkau beramal dan kokoh walaupun engkau terjatuh dalam kesalahan. Fala tay'as in akhta'ta aw fashilta aw badalta ba'da an tabdhula ma biwus'ika wastita'atik. Maka janganlah engkau merasa putus asa tatkala engkau terjatuh dalam kesalahan atau tatkala engkau gagal apabila engkau telah melakukan berbagai upaya dan sesuai dengan kemampuanmu dan keadaanmu. فالمهم هو السعي والاجتهاد قدر الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم. Maka yang penting adalah seseorang berusaha dan bersungguh-sungguh sesuai kadar kemampuannya, sebagaimana dalam ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. على المرء أن يسعى ويبذل جهده وليس عليه أن تتم المطالب أو النتائج أو المقاصد. Maka yang wajib atas seorang hamba hendaknya dia berusaha dan mengerahkan segala kemampuannya, dan bukanlah kewajibannya untuk menyempurnakan apa yang dia cari, demikian pula hasilnya atau tujuannya. أيها الإخوة الكرام كفانا تهاونا وتوانيا كفانا كسلا وخمولا كفانا تأخرا واستسلاما للمشاغل والعوائق التي لا تستحق ذلك. Wahai saudaraku yang mulia, cukuplah bagi kita sikap bermudah-mudahan dan sikap meremehkan. Cukuplah bagi kita sikap bermalas-malasan dan bersantai-santai. Cukuplah bagi kita mengakhirkan dan kita pasrah terhadap berbagai kesibukan dan hal-hal yang menjadi penghalang yang tidak pantas padanya. علينا أن نقبل على ما ينفعنا وأن نجتهد في إصلاح أنفسنا ومن حولنا. Maka yang wajib atas kita hendaknya kita menghadapkan diri kita kepada sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Innana lam nukhlaq abathan wa hamala la hikmata min khalqina. Sesungguhnya kita tidak diciptakan begitu saja sia-sia yang tidak ada hikmah dari penciptaan kita. Walakinna khuliqna linuti'a rabbana wa na'budu khaliqana bimtithali al-awamiri wa ijtinabi an-nawahi. Hanya saja kita diciptakan untuk kita mentaati Rabb kita, beribadah kepada Khalik kita dengan menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Qala Allahu afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Allah Ta'ala berfirman, apakah kalian mengira kalian diciptakan begitu saja? Wa qala Allah Ta'ala ayahsabul insanu an yutraka suda.
Dan Allah juga berfirman, apakah seorang insan dia mengira bahwasanya dia diciptakan begitu saja tanpa perintah, diperintah dan dilarang? لا يؤمر ولا ينهى. Yaitu tidak diperintah dan tidak dilarang. السؤال المهم. Maka pertanyaan yang penting, ما هي الأسباب والوسائل المعينة على تقوية العزم؟ maka apa sebab-sebab dan wasilah-wasilah yang akan menolong untuk menguatkan azam? كثير من الناس يرغب يحب أن يقوم أن يفعل أن يصنع ولكنه يجد عزمه ضعيفا وفاترا. Kebanyakan manusia mereka memiliki keinginan, mereka cinta dan senang untuk serta berkeinginan untuk melakukan amalan ini dan amalan itu, namun dia memiliki tekad yang lemah. الوسائل كثيرة ومتعددة. Maka wasilah-wasilahnya ada banyak dan bermacam-macam. والوقت لا يتسع لذكرها جميعا لكن نذكر بعضا منها. Namun waktunya tidak memungkinkan bagi kita untuk menyebutkan semuanya, sehingga kita menyebutkan sebagiannya. الوسيلة الأولى تعظيم الله وإجلاله. Wasilah yang pertama yaitu mengagungkan Allah dan memuliakannya. فهي الدافع الأعظم إلى تقديم أوامر الله ومراضيه على كل شيء. Maka ini adalah pendorong yang paling besar untuk mendahulukan perintah-perintah Allah dan keridhaannya atas segala sesuatu. وهذه الوسيلة علاج للمرض الكبير الذي يصد كثيرا من الناس عن اتباع الهدى والاستقامة وضعف العزيمة. Maka wasilah ini adalah obat bagi penyakit yang besar yang menghalangi kebanyakan manusia dari mengikuti petunjuk dan dari istiqamah dan dari tekad yang kuat. فتعظيم المصالح الدنيوية. Maka mengagungkan maslahat-maslahat duniawi, وتقديم الدنيا على رضا الله, dan mendahulukan dunia atas ridha Allah, هو أعظم الأسباب الصادة عن العزم والعمل. Maka itu adalah sebab yang terbesar yang menghalangi manusia dari azam dan dari beramal. لماذا كثير من الناس عرف الخير والأمر وأحب الخير والأمر ولكنه لم يعزم؟ Kenapa banyak dari manusia mereka mengetahui perintah dan mencintai perintah, namun mereka tidak memiliki tekad? يجيبك المؤلف بقوله. Maka penulis menjawab pertanyaanmu dengan ucapannya. وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه. Banyak dari manusia mereka mengilmui dan mencintai perintah atau amalan, namun dia tidak berazam. Kenapa? Karena khawatir terhadap perubahan dunianya. يعلم أن إعفاء اللحية واجب. Dia mengetahui bahwasanya membiarkan jenggot tumbuh itu adalah perkara yang wajib. المرتبة الأولى. Ini adalah tingkatan yang pertama. فيحب أن يعفي لحيته. Dan dia mencintai untuk membiarkan jenggotnya tumbuh. المرتبة الثانية. Ini tingkatan yang kedua. لكنه يظن ظنا في قلبه أنه لو أعفى لحيته قد يفوته بعض حطام الدنيا وتفاهتها. Akan tetapi dia mengira dan menyangka bahwasanya andaikan dia membiarkan jenggotnya tumbuh panjang, maka akan terlewatkan darinya sebagian dari kenikmatan dunia dan kelezatannya, demikian pula kemewahannya. يعلم أن حضور الجماعة واجب وأن إغلاق الدكان والتجارة واجب وقت الصلاة. Demikian pula dia mengetahui bahwasanya menghadiri sholat Jumat, menutup toko dan dagangan ini adalah perkara yang wajib tatkala datang waktu sholat. ويحب أن يحضر الجماعة. Dan dia menginginkan dan mencintai untuk menghadiri sholat jamaah. لكنه يظن ظنا شيطانيا أنه لو أغلق تجارته هذه الدقائق اليسيرة فإنه قد يفوته بعض الزبائن وبعض الربح. Akan tetapi dia mengira dengan sangkaan syaitaniyah, andaikan dia menutup tokonya atau dagangannya pada waktu-waktu yang sebenarnya singkat ini, akan terlewatkan darinya sebagian dari pelanggan dan sebagian keuntungan. يعلم أن العمل والتكسب فيما حرم الله لا يجوز. Seorang mengetahui bahwasanya beramal dan bekerja pada sesuatu yang Allah haramkan adalah sesuatu yang tidak boleh. ويعلم أن تركه لهذا العمل واجب. Bahwasanya meninggalkan pekerjaan ini adalah sesuatu yang wajib. ويحب ويرغب أن يترك هذا العمل المحرم. Dan dia cinta dan menginginkan untuk meninggalkan pekerjaan ini. ويحب أن ينتقل إلى عمل آخر مباح. Dia menginginkan untuk mengganti dengan pekerjaan yang lainnya yang mubah.
لكنه يظن ظنا أنه لو ترك هذا العمل akan tetapi dia mengira andaikan dia meninggalkan pekerjaan ini, أين سيعمل؟ di mana dia akan bekerja? ولو علم أنه لو تركه لأجل الله سيبدله الله خيرا ويبارك له في رزقه. Namun andaikan dia mengetahui bahwasanya kalau dia meninggalkan itu semua karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan rizki yang lebih baik dan memberikan barakah pada rizkinya. وقد ينقله الله إلى خير أعظم وأبرك. Dan mungkin Allah akan menggantinya dengan kebaikan yang lebih besar dan lebih mendatangkan berkah. يعلم أن اعتقاد أهل السنة هو الاعتقاد الحق. Seorang mengetahui bahwasanya keyakinan ahlu sunnah adalah sesuatu yang hak. وأن سيرهم هو الصواب. Dan bahwasanya jalan mereka adalah jalan yang benar. وأن طريقتهم هي التي دل عليها الدليل. Dan bahwasanya jalan mereka adalah jalan yang ditunjukkan oleh dalil. ويحب أن يسلك هذا السبيل. Dan dia menginginkan untuk menempuh jalan ini. لكنه يخاف من أناس في مقر عمله. Namun dia mengkhawatirkan terhadap orang-orang yang ada di lingkungan pekerjaannya. أو يخاف من التضييق في وظيفته. Atau dia khawatir akan terlantar dari pekerjaannya atau tugasnya. أو يخاف من أهله أو من قرابته أو من أهل قريته. Atau dia takut khawatir terhadap keluarganya, kerabatnya atau penduduk kampungnya. فبعض الناس يترك العزم على الخير والامتثال خوفا على دنيا أو مال أو منصب أو سمعة. Maka sebagian manusia mereka meninggalkan bertekad atau azam terhadap amalan kebaikan dan menjalankan perintah karena khawatir akan dunianya atau hartanya atau kedudukannya atau karena sum'ah. فيا أخي الكريم ويا أختي الكريمة. Maka wahai saudaraku yang mulia dan saudariku yang mulia, علينا أن نمتثل قول الله تعالى فاستقم كما أمرت. Maka wajib atas kita untuk mewujudkan dan mengamalkan firman Allah, hendaknya kalian istiqamah sebagaimana diperintahkan. وأن نجتهد في التمسك بدين الله تمسكا بلطف ورفق وعقل وبصيرة. Dan hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk berpegang teguh dengan agama Allah dengan kelembutan dan dengan akal dan di atas ilmu. دون أن نسيء إلى أحد أو نشوه ما نحمل من حق ودعوة. Tanpa kita melakukan kejelekan, tanpa kita mengganggu kepada seorang pun atau melakukan sesuatu keburukan yang bisa membawa sesuatu kepada hak atau dakwah. وعلينا أن نصبر والله هو الذي يتولى عباده ولو شاء لهدانا وهداهم أجمعين. Maka yang wajib atas kita untuk bersabar dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong hambanya, dan andaikan Allah menghendaki, Allah akan memberikan hidayah kepada kita dan memberikan hidayah kepada mereka semuanya. وليس العزم على الاستقامة والامتثال أن نقوم بأخلاق ليست جيدة. Dan bukanlah al-azm dan istiqamah tatkala kita melakukan sebuah akhlak atau amalan yang tidak baik. فإياك أن تتغير أخلاقك وتصرفاتك بعد استقامتك. Maka hati-hatilah engkau akan berubah keadaanmu setelah engkau berada di atas keistiqomahan. إلا أن يكون التغير إلى الأحسن والألطف والأفضل. Kecuali perubahan tersebut kepada sesuatu yang lebih baik, lebih lemah lembut dan lebih mendatangkan kebaikan. دينك تمسك به ولا مجال للمفاوضة في الدين والاستقامة. Maka agamamu pegang teguhlah dengannya dan tidak ada tempat bagimu untuk bermain-main padanya. والتعامل والتواصل مع من حولك يكون في الحدود الشرعية بالأخلاق اللطيفة والمعاملة الجيدة. Dan bermuamalah terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu hendaknya dengan muamalah yang baik, dengan penuh kelemah lembutan dan tadi muamalah yang baik. المهم أيها الإخوة. Maka yang penting wahai saudaraku, أن الأمثلة السابقة كلها bahwasanya contoh-contoh yang telah berlalu itu semua, إذا غاب تعظيم الله وتقديم أمره فإن عزمنا سيفتر وامتثالنا سيضعف. Apabila hilang pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka azam kita akan lemah dan akan hilang. لماذا؟ Mengapa? لأن العلم مع المحبة أمران مهمان. Karena ilmu disertai dengan mahabbah itu adalah perkara yang penting. لكنهما وحدهما لا يكفيان. Akan tetapi keduanya tidaklah mencukupi. حتى يقترن بهما تعظيم الله وتعظيم أمره. Hingga disertai dengan pengagungan terhadap Allah dan pemuliaan kepadanya. فإذا اجتمعت المحبة والعلم مع العزم
Maka apabila terkumpul kecintaan dan tekad atas suatu perkara, فإذا اجتمع العلم مع المحبة والإجلال لله ولأمره، maka tatkala terkumpul ilmu, mahabbah dan pengagungan serta pemeliharaan kepada Allah, وتعظيم الله وأمره، pengagungan terhadap perintah Allah, فإن ذلك كله ينتج عزما قويا. maka itu semua akan menghasilkan tekad yang kuat. الوسيلة الثانية Wasilah yang kedua التي تعين على تقوية العزم yang akan membantu seseorang untuk menguatkan tekadnya, هي الاستعانة بالله وطلب العون والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. yaitu meminta tolong kepada Allah dan taufik kepadanya subhanahu wa ta'ala. فإن لم يكن لنا عون من الله فلا توفيق ولا سداد. Maka apabila tidak ada pertolongan untuk kita dari Allah, maka tidak ada taufik dan tidak ada perbuatan yang lurus. فمن أهم ما يحتاجه العبد هو الاستعانة بالله والأدعية بالأدعية والدعاء بالأدعية النافعة. Maka perkara yang penting yang dibutuhkan oleh seorang hamba yaitu meminta tolong kepada Allah dan berdoa dengan doa-doa yang bermanfaat. ومنها الدعاء السابق والعزيمة على الرشد. Dan di antaranya doa yang telah berlalu yaitu al-azimah ala rusd. وكذلك يكون بالاستعاذة بالله من الكسل. Demikian pula meminta perlindungan kepada Allah dari rasa malas. وقد وردت الاستعاذة بالله من الكسل في أدعية كثيرة منها دعاء أذكار الصباح والمساء. Dan telah datang doa dari berlindung dari rasa malas di dalam doa pada zikir pagi dan petang. فإننا نقول في أذكار الصباح والمساء رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. Maka kita mengatakan tatkala membaca zikir pagi dan petang, Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Rabbku, aku berlindung kepadamu dari rasa malas dan masa tua yang buruk. الوسيلة الثالثة Wasilah yang ketiga, مجاهدة النفس حتى تترك الكسل والتثاقل عن الخير. Memerangi hawa nafsu hingga dia bisa meninggalkan rasa malas dan rasa berat untuk melakukan kebaikan. لأن من أعظم عوائق العزم هو الكسل. Karena termasuk penghalang terbesar dari azm adalah rasa malas. وعدم انبعاث النفس واندفاعها إلى الخير. Yaitu tidak adanya tekad dari diri seseorang untuk melakukan amalan kebaikan. وكذلك محاسبة النفس. Demikian pula melakukan introspeksi diri. وذلك بتفتيش الأعمال السابقة والأفعال السابقة. Yaitu dengan mengoreksi amalan yang telah lalu dan meneliti dari apa yang telah berlalu. والنظر والبحث في النتائج الماضية. Dan melihat hasil dan akibat dari amalan yang telah lalu. لماذا نبحث في أعمالنا السابقة ونفتش النتائج السابقة؟ Kenapa kita melihat dan merenungi dari amalan dan hasilnya dari apa yang telah berlalu? يكون ذلك بقصد إصلاح الأعمال القادمة. Maka itu semuanya bertujuan untuk memperbaiki amalan kita yang akan datang. اجلس مع نفسك. Maka duduklah engkau merenungi dirimu. اجلسي مع نفسك. Maka wahai muslimah, hendaknya engkau duduk merenungi dirimu. ماذا حققنا؟ Apa yang telah kita amalkan? في القرآن. Dalam perkara Al-Quran. في اللغة. Dalam bahasa. في المتون. Dalam matan-matan ilmiah. في العبادة. Dalam perkara ibadah. في التربية لأنفسنا ولأولادنا وأهلنا. Dalam pendidikan diri kita, anak-anak kita dan diri kita. ما الخير الذي قدمناه؟ Apa kebaikan yang telah kita persembahkan? كيف أنا مع أولادي؟ كيف أنا مع زوجي؟ Bagaimana diriku bersama anak-anakku? Bagaimana diriku bersama suami atau istriku? أبحث في الصفحات السابقة. Maka carilah pada lembaran-lembaran kehidupanmu yang telah berlalu. بقصد إصلاح الأعمال والنتائج القادمة. Untuk engkau meniatkan agar memperbaiki amalan dan hasil di masa yang akan datang. الوسيلة الرابعة. Wasilah yang keempat. الاجتهاد في معرفة أسباب الكسل والفتور والانقطاع. Bersungguh-sungguh mengetahui sebab-sebab rasa malas, demikian pula futur dan terputusnya amalan. ثم السعي في معالجة الأسباب والعوائق. Kemudian berusaha untuk mengobati sebab-sebab dan penghalang tersebut. وقد يحتاج الأمر إلى استشارة أهل الخبرة والمعرفة. Dan terkadang hal tersebut butuh kepada kita untuk bertanya dan bermusyawarah kepada orang yang telah berpengalaman. فقد يكون ضعف العزيمة بسبب الاختيار أو التخطيط أو الترتيب الخاطئ أو اختيار الزمان أو المكان الذي لا يتناسب مع العمل. Terkadang lemahnya azam disebabkan karena pilihan atau perencanaan atau pengaturan yang salah atau
pemilihan zaman, waktu dan tempat yang tidak sesuai untuk beramal. قد يكون ضعف العزيمة بسبب الذنوب والمعاصي التي تشتت العقل والفكر. Dan terkadang lemahnya azam disebabkan karena dosa dan kemaksiatan yang menyebabkan terganggunya pikiran kita. وتفسد الأعمار والأوقات والقلوب. Dan merusak amalan dan umur kita, demikian pula hati-hati kita. وقد يكون ضعف العزيمة بسبب تكليف العبد نفسه ما لا يطيق أو ما لا يتناسب معه ومع حاله ووضعه. Dan terkadang lemahnya tekad tersebut disebabkan karena seorang hamba dia membebani dirinya dengan sesuatu yang dia tidak mampu, atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan waktunya. فقد يكون ضعف العزيمة بسبب عدم فهمه لمقصود الشارع من العمل وعدم تطبيقه على الوجه الصحيح. Dan terkadang lemahnya azam tersebut disebabkan karena dia tidak memahami tujuan dan maksud dari syariat dari sebuah amalan, dan dia tidak menerapkan atau mengamalkannya dengan cara yang benar. الوسيلة الخامسة. Wasilah yang kelima. المبادرة على الفور قدر الإمكان وعدم التسويف والتأخير والتواني من أقوى ما يعين على تقوية العزم. Hendaknya seseorang bersegera untuk melakukannya sesuai apabila memungkinkan, dan tidak tertipu dengan taswif, melakukan nanti dan nanti atau mengakhirkannya. إذا عزمت فتوكل على الله. Apabila engkau telah berazam, maka hendaknya engkau bertawakal kepada Allah. إذا نويت الإقدام على عمل صالح فبادر وابدأ ولا تتأخر. Apabila engkau telah meniatkan untuk melakukan sebuah amalan saleh, maka hendaknya engkau bersegera, mulailah dan jangan engkau tunda. وإذا وجدت نفسك وشيطانك يخترعان المخاوف والعوائق فلا تلتفت ولا تتراجع ولا تتكاسل بل امضي وابدأ وإذا بدأت فاستمر ولا تنقطع واستعن بالله سيعينك الله جل وعلا. Dan apabila engkau mendapati dirimu, demikian pula syaitanmu, keduanya menipumu, melakukan tipu daya, menakut-nakutimu dengan hal-hal yang menakutkan atau penghalang-penghalang, maka jangan engkau menoleh, jangan engkau kembali ke belakang, atau janganlah engkau bermalas-malasan, bahkan hendaknya engkau terus lanjutkanlah, engkau mulai. Dan apabila engkau telah memulainya, hendaknya engkau meneruskannya. Dan janganlah engkau terputus dari amalan, dan hendaknya engkau meminta tolong kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepadamu. فمثلا إذا كنت تحب أن تبدأ في حفظ القرآن أو في حفظ سور منه أو في مراجعة بعض الأجزاء أو تحب أن تبدأ في دراسة علم أو إنشاء مشروع نافع أو إنجاز عمل فاعزم قلبك عزما قويا لا انثناء فيه ولا تراجع ولا تردد واستعن بالله وابدأ واطلب العون من الله جل وعلا. Maka misalnya sebagai contoh, apabila engkau menginginkan untuk memulai dari menghafal Quran, atau menghafal sebagian dari surat-suratnya, atau menghafal atau memurojaah sebagian dari juz-juz yang ada di dalam Al-Quran, maka hendaknya segera engkau menginginkan untuk mempelajari ilmu atau memulai suatu amalan yang disyariatkan yang bermanfaat, atau engkau menginginkan untuk menyelesaikan sebuah amalan, maka hendaknya engkau bertekad dengan tekad yang kuat di dalam hatimu, yang tidak ada keraguan padanya, tidak ada kebimbangan dan kegoncangan padanya, serta hendaknya engkau meminta pertolongan kepada Allah, kemudian engkau memulai dan mintalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. الوسيلة السادسة والأخيرة مما يعين على تقوية العزم. Wasilah yang keenam, dan ini adalah wasilah yang terakhir yang di antara wasilah yang membantumu untuk menguatkan azammu. مجالسة أهل العزيمة الجادة والهمة العالية والابتعاد عن أهل الكسل والفتور والانقطاع. Bermujalasah atau duduk dengan mereka ahlul azimah, orang-orang yang memiliki tekad yang kuat dan keinginan atau cita-cita yang tinggi, dan menjauhi orang-orang yang memiliki rasa malas, demikian pula orang-orang ahlul futur. أيها الإخوة الكرام, maka wahai saudaraku yang mulia, إن الأوامر الشرعية واجبة التعظيم. Sesungguhnya perintah-perintah syariat wajib untuk kita agungkan. وإن من أعظم الواجبات, dan sesungguhnya di antara kewajiban yang terbesar, التوحيد والصلاة وأداء الحقوق, yaitu mentauhidkan Allah dan menunaikan hak-hak. والصلاة وأداء الحقوق والتوبة إلى الله.
mengerjakan salat, menunaikan hak-hak dan bertaubat kepada Allah. وهذه الأمور وأمثالها من العبادات تحتاج إلى عزم جازم. Maka perkara-perkara ini dan yang lainnya dari perkara ibadah butuh kepada tekad yang kuat. ولا تحتاج إلى ضعف وخور وتذبذب. Dan tidak butuh kepada kelemahan atau keraguan dan kebimbangan padanya. تحتاج إلى مسارعة ومبادرة. Butuh untuk bersegera dan langsung dikerjakan. فإذا وقع أحدنا في ذنب أو اعتداء فالواجب المبادرة إلى التوبة دون تأخير وتسويف. Apabila salah seorang dari kita terjatuh dalam dosa atau menyakiti saudaranya, hendaknya dia bersegera untuk bertaubah dan jangan menunda-nunda dan nanti-nanti. فلا ندري والله متى تأتي ساعتنا وأجلنا وموتنا. Kita tidak mengerti, kita tidak tahu kapan datang kematian kita dan ajal kita. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه. Maka aku meminta kepada Allah dengan karunia dan dengan kedermawanannya. أن يرزقنا اليقين والعزم التام والإرادة الجازمة على فعل الخيرات. Agar Allah mengkaruniakan kepada kita azam yang kuat, keinginan yang kuat untuk melakukan berbagai amalan kebaikan. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. Ya Allah, kami minta kepadamu kekokohan ataupun tekad di dalam perintah atau perkara dan tekad di dalam bimbingan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka dengan ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, selesai kita dari al-martabatu at-tsalitsah, dan insyaallah di pertemuan berikutnya biidznillah dilanjutkan tingkatan yang keempat. Sudah selesai. Sudah selesai. Alhamdulillah.